Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin, tadi soal motif, Anda setuju bahwa ini harus dibuktikan, meskipun motif seperti apa yang harus dibuktikan. Tapi kalaupun itu sudah dibuktikan, apakah itu akan berpengaruh pada hukuman yang akan diterima oleh terdakwa? Jadi gini, ya, setidaknya kan ada orang yang mengaku ataupun klaim ya, pasif tidak berbuat apa-apa. Nah, saya mau tanya nih Mas Bayu, kalau ada seseorang ya, yang menyampaikan informasi keliru, lalu memicu suaminya untuk melakukan pembunuhan berencana, dan pada saat proses perencanaan ada yang menyaksikan bahwa orang ini ya juga turut serta untuk merekomendasikan ya untuk menggunakan alat-alat, lalu melakukan obstruction of justice juga untuk dengan cara menghilangkan DNA suaminya, apakah masih bisa dibilang pasif? Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi kalau motifnya ya sesuai dengan yang disampaikan oleh ahli kriminolog dan juga yang kemungkinan besar akan digunakan oleh jaksa, maka salah satu terdakwa yang selama ini diwakili oleh penasihat hukumnya mengatakan dia tidak tahu apa-apa dan dia bingung kenapa dijadikan terdakwa, tidak bisa menghindar dari jerat hukum. Ya, lalu yang kedua mengenai bobot pemidanaan ya. Nah, kalau ada alasan yang masuk akal, maka pemidanaan itu juga akan inline, Mas Bayu. Seperti contoh tadi kan, di belakang layar, saya sempat dengar, emang kenapa sih kok status justice kolaboratornya Richard Eliezer itu perlu dibatalkan gitu, ataupun tidak, agar tidak diakomodir. Karena dengan tidak diakomodirnya status justice kolaborator dari Richard Eliezer, maka terbuka kemungkinan Richard Eliezer sebagai pelaku utama. Tapi kalau Richard Eliezer jadi justice kolaborator, kemungkinan yang jadi pelaku utama siapa, Mas Bayu? Ada tersisa 2 orang, ya, dari antara 2 suami istri ini. Jadi menurut saya motif ini sangat penting untuk dibuktikan agar hakim dalam memutus perkara ini memiliki keyakinan yang kuat dan dalam memvonis putusan itu bisa lebih menguatkan lagi. Demikian, terima kasih. Oke. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Heri. Tadi Bang Martin kan sempat menyampaikan ya, kalau saya simpulkan sedikit ini ada strategi atau upaya dari menurut Bang Martin ya, tim kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawati untuk menggoyang status justice kolaborator ke Eliezer, itu satu. Tapi terus kemudian kedua kan ini yang dibahas, ini satu rangkaian ya. Kemudian dibahas adalah soal pembunuhan berencana. Kembali lagi ke pertanyaan saya di awal tadi, kita fokus ke sana, Mas Heri. Seberapa sulit untuk membuktikan pembunuhan berencana ini sih sebetulnya? Ya, to be honest, memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa pembunuhan berencana ini tidak mudah ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan. 2 hal yang berbeda kan. Okay. Dan memang pembunuhan berencana ini ada strategi atau pendekatan khusus. Karena mungkin melibatkan banyak orang, bukan hanya satu pelaku. Kemudian sudah difikirkan akibatnya apa, bagaimana menutupi kejahatan ini. Nah, ini kan sesuatu yang tidak difikirkan ketika orang melakukan kejahatan secara spontanitas. Gitu ya. Nah, ini yang harus ada strategi khusus dalam hal pendekatan untuk kasus-kasus semacam pembunuhan Turut berencana. bersama-sama itu ya. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti tidak bisa dibuktikan. Iya. 2 hal yang berbeda. Ya, tadi kita akan membahas Mas, ada 2 hal ya, 2 aspek ya untuk memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana. Soal ketenangan sama satu lagi soal jeda waktu. Apakah kualifikasi untuk pembunuhan berencana ini hanya salah satu aspek saja ini sudah memenuhi atau harus dua-duanya? Iya, kalau kita mau fair dan objektif tentunya untuk memperkuat dalil itu keduanya harus dipenuhi. Tapi dalam hal menurut saya begini, jangan pertanyaannya dipotong. Ketika memberikan pertanyaan kepada A untuk membuktikan hal ini, ilustrasinya dibuat sesuka hati. Tidak dijelaskan secara detail fakta-fakta hukum yang ada. Ini jadi nggak tepat. Misalnya kalau kita menggugat tadi masalah ketenangan dalam berpikir begitu ya. Nah, ini kan bisa kita lihat apakah dalam ilustrasi kasus itu ada opsi untuk orang itu melakukan sendiri atau dia menyuruh orang lain untuk melakukan. Atau ketika ada lebih dari satu TKP, katakanlah kenapa nggak dieksekusi di TKP A, kenapa harus di TKP C? Apakah ini bagian juga dari ketenangan berpikir atau tidak? Biarlah hakim nanti yang menilai. Tapi jangan serta-merta mengatakan bahwa dia tidak tenang berpikir karena dia menyuruh orang lain. Nah, itu satu hal yang menurut saya
logika yang agak dipaksakan, bukan logika yang bisa diterima secara umum tadi yang kita jelaskan Oke, gitu ya. Kalau seandainya logika yang tadi kita pakai di awal itu kan ada opsi-opsi lain. Mengapa tidak dia? Mengapa orang lain? Mengapa harus si Eliezer? Apakah karena Eliezer yang tingkatnya paling bawah, yang baru terbuka di persidangan, dia nggak bisa menolak misalnya. Walaupun itu belum tentu jadi satu fakta hukum ya, karena masih diproses di pengadilan. Oke, baik. Mas Heri, makasih ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi. Bang Martin juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bang Martin, salam sehat selalu. Ya, salam Oke, sehat. kami Terima kasih. ya